Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan hasil kerja PPT saya modul 4 dengan tema perspektif global dari visi politik, sosiologi, dan antropologi. Pokok pembahasan yang akan dibahas di sini ada 3, yaitu perspektif global dari visi politik, perspektif global dari visi sosiologi, dan perspektif global dari visi antropologi. Oke, baik. Yang pertama kita masuk dalam perspektif global dari visi politik. Nah, menurut Roger F. Soltau dalam Introduction to Politics tahun 1951 halaman 9 adalah mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu, hubungan antar negara dengan warga negaranya, serta dengan negara-negara lain. Di sini kita perlu mengetahui apa itu ilmu politik. Nah, ilmu politik adalah mengadakan studi mengenai negara dengan tujuannya, lembaga-lembaga yang melaksanakan tujuan, hubungan negara dengan warganya, serta hubungan negara dengan negara lain. Dalam sorotan perspektif global, aspek hubungan dengan negara lain merupakan hal yang pokok. Di sini ada tiga aspek hubungan. Yang pertama hubungan rasional, yang kedua hubungan internasional, yang ketiga hubungan global. Menurut pandangan politik negara, dengan tujuan dan lembaga-lembaganya dari waktu ke waktu mengalami proses perkembangan. Nah, negara Indonesia pada saat diproklamasikan oleh I.R. Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta baru mendapatkan pengakuan dan dukungan dari negara lain secara terbatas. Nah, periode awal sesudah kemerdekaan perjuangan politik menjadi prioritas utama. Pengakuan dan hubungan politik menjadi alat perjuangan yang sangat diutamakan. Nah, keberhasilan Konferensi Asia Afrika, pembentukan dan kegiatan negara-negara non-blok misalnya yang dapat menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara memperkara dan pelapornya, dapat meningkatkan dan mendongkrak negara-negara lain memberikan pengakuan terhadap kedudukan Indonesia. Nah, penyelesaian pertikaian politik internasional seperti konflik di Kamboja, Filipina, Bosnia, Palestina, Israel, dan lain-lain yang dikenal dengan pasukan Garuda. Teman-teman, perkembangan di Uni Soviet, Republik Rakyat Cina, Jerman, Jepang, dan negara-negara maju lainnya selalu terjadi saling mempengaruhi dengan kehidupan politik, khususnya politik luar negeri suatu negara. Di sini kita perlu melihat dua konsep menurut Gorbachev, yaitu yang pertama konsep glasnost, keterbukaan, yang kedua konsep perestroika atau pembaruan. Teman-teman, Uni Soviet sebagai salah satu negara adikuasa yang beraliran sosialisme, komunisme semata-mata didasarkan pada kekuasaan militer tanpa didukung oleh perekonomian yang kuat. Menurut Toffler 1990 halaman 221. Kerapuhan kondisi ini diperkuat pula oleh pengaruh pengembangan gerakan glasnost serta perestroika dari Gorbachev menyebabkan negara adikuasa tersebut mengalami kehancuran dan akhirnya lenyap dari peta politik dunia. Keterangan antar etnis yang mengklaim bentuk dan membentuk negara masing-masing seperti Sarajevo, Bosnia, Herzegovina, Serbia, dan Kroasia masih belum terselesaikan. Nah, upaya PBB, Amerika Serikat, dan negara-negara NATO, dan Indonesia juga untuk menyelesaikan ketegangan politik di kawasan belakang ini masih belum berhasil. Jadi, kerutuhan tembok Berlin yang memisahkan Jerman Barat dengan Jerman Timur menjadi landasan perubahan peta politik di Jerman. Nah, Jerman Timur yang semula termasuk blok Timur atau blok komunis meliburkan diri ke dalam Federasi Jerman. Teman-teman, peristiwa ini juga menunjukkan kemenangan dari negara-negara penganut demokrasi atas negara-negara yang berfaham komunis.
menurut Dwi Santo dan Zainuddin Jafar tahun 1990, halaman 138 sampai 140. Hal seperti itu juga dialami oleh Bulgaria dan Polandia. Baik, sekarang kita akan membahas tentang perspektif global dari visi sosiologi. Nah, menurut Frank Hankis, Verhilst HPH.P dan kawan-kawan, tahun 1982 halaman 302, sosiologi adalah studi ilmiah tentang fenomena yang timbul akibat hubungan antara kelompok-kelompok umat manusia, studi tentang manusia dan lingkungan manusia dalam hubungannya satu sama lain. Motif interaksi sosial yang terjadi sangat beragam. Bisa bermotif ekonomi, budaya politik, dan juga bisa bersifat majemuk seperti halnya motif ekonomi, politik, budaya, dan agama. Sebagai dampak kemajuan penerapan dan pemanfaatan iptek di bidang transportasi dan komunikasi, interaksi sosial ini makin intensif dan makin meluas. Nah, teman-teman, interaksi sosial ini dibagi menjadi dua, yaitu langsung, tatap muka, atau tidak langsung. Ilmu pengetahuan dan pengenalan teknologi yang terbawa oleh satu pihak kemudian diterima oleh pihak lain melalui berbagai media berdampak luas terhadap tatanan sosial, baik itu material maupun non-material. Nah, di sini ada beberapa contoh tatanan sosial yang material maupun non-material, yaitu yang pertama, pakaian, peralatan dan perangkat kasar, yang kedua mie instan, yang ketiga makanan khas, yang keempat dalam lingkungan bergaul sehari-hari, yang kelima jenis permainan, yang keenam berbagai event olahraga, dan yang ketujuh artis global. Nah, masalah sosial yang mengglobal ini merupakan penghancuran dalam jangka waktu yang relatif cepat dapat meracuni generasi muda. Nah, bila kita simak ilustrasi singkat tadi, akibat interaksi sosial yang makin intensif sampai ke tingkat global menunjukkan perubahan sosial di masyarakat sampai ke proses modernisasi. Nah, perubahan dan kemajuan yang positif meningkatkan kesejahteraan dalam arti yang seluas-luasnya harus kita syukuri. Sedangkan yang berdampak negatif harus kita waspadai, bahkan secara aktif kita harus mencari alternatif pemecahannya. Baik, kita masuk dalam pembahasan yang berikut, yaitu perspektif global dari visi antropologi. Menurut Koen-Jarningrat tahun 1990 halaman 112 dikatakan sebagai pengganti ilmu budaya, merupakan studi tentang manusia dengan kebudayaan. Sedangkan oleh E.A. Hoebel dan kawan-kawan tahun 1982 halaman 12 didefinisikan sebagai studi tentang manusia dengan pekerjaannya, lebih menitik beratkan kepada kebudayaan sebagai hasil pengembangan akal pikiran manusia. Nah, pada hakikatnya perkembangan aspek kehidupan apapun yang mengharuskan mulai dari tingkat lokal sampai ke tingkat global, dasarnya terletak pada kebudayaan yang menjadi milik otentik umat manusia. Oleh karena itu, proses dan arus globalisasi dalam kehidupan sesungguhnya adalah proses global kemampuan budaya atau proses kebudayaan. Kita perlu melihat sudut pandang antropologi terhadap perspektif global, berarti mengamati, menghayati, dan memprediksi perkembangan budaya secara menyeluruh. Aspek serta unsur-unsurnya itu berkaitan satu sama lain, terintegrasi dalam kehidupan umat manusia. Nah, secara perspektif, meningkatnya pendapatan masyarakat, ekonomi terkait dengan meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan dirinya menggunakan peralatan mengelola sumber daya. Nah, hal itu tidak dapat dilepaskan dari pendidikan yang diperoleh budaya dalam arti yang seluas-luasnya melalui pendidikan formal, non-formal, dan informal.
Perkembangan budaya atau daya pikir dengan kebudayaan atau hasil daya pikir sebagai satu kesatuan, berjalan menembus waktu dalam mencapai tatanan global. Apalagi dengan perkembangan serta semakin majunya media elektronik seperti radio, TV, telepon, faksimili, dan internet, yang menurut Marshall M.C. Sulhan, Act of tahun 1974 halaman 5, menyebabkan terjadinya global village, dusun global yang mencerminkan terhembusnya batas-batas lokal dan rasional membentuk tatanan kehidupan mendunia. Sekian dan terima kasih hasil presentasi saya. Waktu saya kembalikan.